Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas yang berjudul troubleshooting layanan jaringan pada jaringan client server dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki sebuah web server. Untuk yang pertama yaitu membuat server terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan Debian server yang nanti akan diinstal sebagai web servernya dan juga database. Kemudian untuk yang kedua yaitu memiliki sebuah router sebagai gateway untuk menyambung ke internet. Untuk itu sudah saya siapkan MikroTik OS berupa virtual dan sudah saya siapkan Winbox agar konfigurasinya lebih mudah. Untuk adaptor dan portnya sebagai berikut. Di sini sudah ada WordPress yaitu server Debian yang akan digunakan sebagai web server nanti. Sudah saya siapkan adaptor 1 yaitu jaringan internal yang bernama Innet. Kemudian ada Windows XP, sudah saya siapkan 2 sebagai klien. Windows XP yang pertama saya siapkan adaptor 1 jaringan internal yang bernama internal. Kemudian yang kedua, klien kedua Windows XP 2 dengan adaptor jaringan internal dengan nama jaringan 2, yang nantinya semua itu akan terhubung ke MikroTik sebagai penghubungnya. Di sini sudah saya siapkan MikroTik dengan 4 adaptor. Yang adaptor pertama ini adaptor terbridge yang akan dihubungkan ke WiFi atau ke internet atau ke ISP. Kemudian yang kedua jaringan internal Innet yang sama dengan Debian server nanti akan dihubungkan ke server. Kemudian yang 3 di sini nanti dihubungkan ke klien yang pertama sebagai jaringan kabel. Kemudian yang adaptor 4 dihubungkan ke klien kedua sebagai jaringan wireless. Ya, untuk yang pertama kita lihat dulu. Memiliki sebuah koneksi wireless ini untuk berupa hotspot ya. Lalu memiliki sebuah web yang berbasis WordPress. Yang pertama kita koneksikan terlebih dahulu routernya agar bisa koneksi ke internet. Di sini sudah saya siapkan juga DHCP client ya. Nanti bisa mendapat IP langsung dari WiFi. Di sini sudah terdaftar. Lalu kita tambahkan untuk satu jaringan dengan server. Saya akan menggunakan IP 10.10.10.1/ dikarenakan di jaringan ini hanya ada antara router dan server, maka tidak butuh klien yang banyak-banyak, jadi cukup 2 klien yaitu /30 untuk interface 2. Lalu kita apply. Oke. Ya, masuk ke server. Oh iya, untuk MikroTiknya di sini sudah koneksi internet ya. Ya, sudah koneksi internet. Kemudian masuk ke server. Untuk di sini sudah saya setting juga. Di sini sudah saya siapkan untuk Ethernet 0-nya yaitu IP yang satu jaringan dan netmasknya juga /30 atau 255.252 dengan gateway IP router. Dan untuk ETN 1 di sini akan saya gunakan untuk setting web servernya nanti, setting WordPress. Kemudian exit. Dan di sini untuk selanjutnya yaitu akan saya instalkan WordPress. Ya, yang pertama di sini
bisa menggunakan widget ya, menggunakan widget WordPress ID. Di sini mengambil dari internet, akan mendownload. Karena saya sudah download, di sini sudah saya sediakan WordPress 4.22 di sini. Tinggal kita ekstrak dan kita setting. Untuk mengekstraknya menggunakan komentar min zxve, kemudian nama filenya WordPress, lalu kita enter. Di sini mengekstrak, kita tunggu. Ya, untuk pengekstraknya sudah selesai. Saya akan pindahkan ke direktori var www agar bisa agar mudah untuk menyeting ke web servernya. Kita mv move WordPress ke /var/www. Ya, filenya hilang, kemudian saya cek cd/. Di sini sudah ada file WordPress-nya. Untuk selanjutnya yaitu konfigurasi WordPress-nya. Sebelum itu konfigurasi ke web servernya. Masuk ke nano Apache, setting Apache. Masuk. Di sini sudah saya siapkan juga WordPress. WordPress-nya ini diambil dari default, saya copy, kemudian saya ganti nama. Dan untuk saya settingnya di sini virtual hostnya menggunakan port 80, lalu server adminnya menggunakan DNS yang sudah saya siapkan yaitu sia.com. Kemudian untuk dokumen rootnya yaitu var www yang tadi dipindah. Ya, untuk seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu setting ke WordPress-nya. Di sini masuk ke var www, langsung masuk ke direktori WordPress. Ya, untuk konfigurasinya kita tinggal copy dari sampelnya. wp config, kita copy cp, config sample.php ke wp min config.php. Lalu kita enter dan kita lihat di sini direktori wp config-nya sudah ada, tinggal kita konfigurasi nano wp config. Lalu enter. Di sini untuk yang dirubah yaitu konfigurasi untuk dihubungkan ke database-nya. Di sini untuk database-nya saya akan menggunakan database WordPress. Agar tidak bingung, saya akan membuat database-nya terlebih dahulu. Untuk dikarenakan ETH1-nya juga sudah terkoneksi ke laptop, saya akan masuk setting database-nya menggunakan PHP MyAdmin. Di Debian servernya juga sudah saya instalkan PHP MyAdmin /php. Ya, agak lama. Ya, seharusnya ini login page. Ya, masuk menggunakan root. Ya, di sini untuk database-nya kita bisa buat baru. Di
sini saya akan membuat database baru dengan nama WordPress. Lalu saya create. Ya, sudah terbuat. Setelah itu kita bisa langsung di sini kita define untuk database, nama databasenya yaitu WordPress yang baru saja kita buat. Lalu untuk username-nya yaitu root, kemudian password dari root yaitu password saya. Lalu untuk localhost dan UTF-8 nya kita kosongi. Kita save, yes. Ya, setelah tersave langsung saja kita masuk ke website ini sia.com. Karena sudah saya jadikan default web servernya, jadi jika saya masuk ke sia.com langsung ke WordPress-nya. Ya, di sini untuk pembuatan WordPress-nya, judul situsnya saya akan buat dengan nama test WordPress. Lalu untuk nama pengguna ini msyrif123, lalu dengan sandi. Untuk email, lalu privasi izinkan ya, lalu kita install. Untuk penginstalannya lumayan cepat, tapi di sini dikarenakan banyak aplikasi agak lemot. Saya tunggu. Ya, di sini masuk. Ya, di sini menggunakan nama pengguna yang baru saja kita masukkan. Langsung masuk log. Di sini akan masuk ke menu utama dari WordPress-nya. Ya, kita tunggu ya. Di sini untuk pembuatan laman ada tampilan, ada plugin, ada perkakas, ada media. Ya, kita bisa membuat laman baru juga bisa. Itu untuk pembuatan web servernya juga sudah selesai. Kita bisa buat lamannya nanti. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu konfigurasi klien wired. Ya, di sini memiliki 100 klien yang mengakses menggunakan wireless dan 50 klien yang mengakses menggunakan kabel. Ya, untuk web servernya saya minimize terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat untuk Ether 3 yaitu yang 50 klien menggunakan kabel ya. Menggunakan IP sebentar. Di sini IP network untuk local area yaitu 10.10.x.0 merupakan nomor bangku. Oke. 231/ ini untuk 50 klien cukup untuk 62/26 karena kurang dari 62 klien. Untuk interface-nya ya menggunakan Ether 3, kita apply, lalu oke. Dan untuk Ether 3 di sini saya akan buat DHCP server. Saya buka
DHCP setup, masuk ke Ether 3, next. Lalu DHCP address space, next. Gateway-nya yaitu IP routernya, next. Untuk IP address range-nya 2 sampai 62, di sini cukup untuk 50 klien ya. Tidak terlalu banyak, juga tidak kurang. Lalu kita next. Untuk DNS servernya yaitu gateway dari router, next. Lalu list time-nya 10 menit, oke, next. Oke. Yes. Lalu untuk selanjutnya yaitu ini 50 ya, sudah. Lalu untuk selanjutnya yaitu masih 50 klien ya. Di sini masuk ke klien, masuk ke klien 1 ya, klien 1. Ya, di sini untuk klien 1 kita IP config. Saya habis rilis tidak mempunyai IP, langsung saja kita renew, fix slash renew. Untuk di sini sudah saya obtain, saya DHCP agar mendapat IP langsung. Ya, sudah mendapatkan IP 23.60, satu jaringan dengan DHCP IP-nya ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu membuat 100 klien yang mengakses internet menggunakan wireless. Yang pertama saya setting IP-nya terlebih dahulu, masuk ke ini 10.10.24.1 slash, dikarenakan 100 use menggunakan slash 25 dikarenakan tidak sampai ke 126 user. Lalu interface-nya Ether 4, apply. Untuk di sini kita men-settingnya menggunakan hotspot, IP hotspot. Untuk setting hotspotnya di sini masuk ke server, kita tambahkan hotspot setup, masuk ke Ether 4. Lalu untuk local IP-nya kita next. Untuk range-nya 2 sampai 126, cukup untuk 100 user atau klien. Lalu kita next. Untuk select sertifikatnya kita none. SMTP servernya kita next. Lalu DNS-nya menggunakan DNS Google. Lalu untuk DNS hotspot saya akan menggunakan hotspot ku.com, hotspotku.net aja. Lalu kita next. Untuk lokal usernya admin, passwordnya 123, kita next. Oke, sudah terbuat. Untuk selanjutnya ya masuk ke klien yang kedua. Untuk konfigurasi hotspot kita langsung masuk ke internet saja. Nah, lalu masukkan domainnya hotspotku.com. Ya, masih reload.
Ya, saya pause terlebih dahulu. Ya, dikarenakan tadi saya rilis belum saya renew, saya lanjutkan. Saya langsung login menggunakan domain yang DNS yang sudah disiapkan, menggunakan user admin dan password yang sudah dimasukkan tadi 123, lalu oke. Ya, di sini sudah masuk, kita bisa menggunakan internetnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu setiap klien yang terkoneksi dengan kabel hanya memiliki kecepatan 256 kb dan wireless menggunakan 128 kb. Di sini untuk konfigurasi bandwidth bisa masuk ke QW. Lalu untuk langsung saja kita bisa tambahkan di sini wired untuk Ether 3. Lalu untuk max limitnya yaitu 256 kb. Ini 256 kb. Kita apply lalu oke. Lalu untuk selanjutnya yaitu hotspot. Ya, untuk hotspot kita bisa masukkan lewat QoS atau bisa masuk ke hotspot dan user. Di sini kita pilih limit. Untuk QoS kita tambah, lalu kita pilih namanya yaitu wireless dan targetnya yaitu Ether 4. Lalu max limitnya yaitu 128. Benar kan ya? 128 kbps. Oke. Kita apply oke. Ya, untuk konfigurasi wireless dan wirednya sudah selesai. Lalu untuk selanjutnya yaitu menambahkan laman ya. Oh iya. Di sini untuk kita coba ping. Ya, untuk coba ping di kliennya sudah bisa ya. Dan untuk yang ping yang kedua yaitu ke klien ini, coba bisa juga. Ini di sini timenya agak panjang karena menggunakan hotspot ya. Ya, untuk selanjutnya yaitu setting lamannya. Di sini kita bisa tambahkan laman tambah baru di sini. Kita tambah. Ya, saya akan percepat karena agak lama. Ya, untuk tampilan laman di sini kita bisa menambahkan judul dan menambahkan teks. Ya, agak lemot karena menggunakan banyak aplikasi. Di sini untuk judulnya saya akan membuat 4 laman. Yang pertama yaitu laman utama. Dan di sini akan saya gunakan menjadi link untuk laman-laman lainnya. Ya, saya akan percepat. Ya, untuk laman utama saya gunakan seperti ini, dan untuk di sini untuk saya akan buat link ya. Saya akan jadikan link di sini, tambahkan tautan ya. Untuk yang kedua juga tambahkan. Lalu yang ketiga tambahkan. Kita bisa terbitkan di sini. Saya akan terbitkan. Ini linknya, permalink yang akan diakses nantinya. Ya, kita tunggu agak lama. Akan saya percepat.
Ya, di sini sudah selesai dan ada muncul tampilan seperti ini. Halaman diterbitkan, lihat halaman. Di sini saya pencet. Di sini akan redirect ke halaman yang nantinya menjadi laman utama. Ya, ini laman utama. Di sini akan link ke laman pertama, kedua, ketiga. Nantinya akan saya buat terlebih dahulu. Ya, untuk selanjutnya saya akan buat laman pertama, kedua, dan ketiga. Akan saya percepat nanti. Ya, di sini untuk laman pertama. Untuk laman pertama saya berniat untuk memberikan gambar, tetapi di sini untuk ukuran maksimal unggahan berkas yaitu 2KB. Jadi saya tidak bisa. Ya. Di sini agak lemot. Ya, jadi saya akan skip untuk yang halaman pertama menggunakan gambar. Saya berniat untuk memberikan gambar, tetapi ukuran maksimal unggahan berkas yaitu 2KB. Jadi saya tidak bisa memberikan tambahan gambar. Saya akan skip. Lalu untuk yang kedua saya berniat memberi tulisan, dan yang ketiga itu tabel. Ya, di sini saya bisa terbitkan. Ya, saya akan percepat langsung ke laman yang kedua. Ya, untuk yang kedua akan saya buat seperti ini. Laman kedua, kemudian berupa teks. Lalu untuk yang ketiga, ya, untuk laman ketiga seperti ini, menjadi seperti tabel seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tampilan utamanya, yaitu kita terbitkan. Di sini untuk pembuatan tabel tidak bisa karena membutuhkan plugin tambahan. Sedangkan untuk WordPress yang saya gunakan di sini menggunakan WordPress yang lama, jadi sudah tidak mendapatkan service untuk plugin. Lalu kita bisa terbitkan, tetapi tidak terdaftar. Lalu untuk selanjutnya yaitu tampilan utamanya, saya akan percepat. Ya, di sini tampilan laman utamanya seperti ini ya. Untuk kemudian yaitu laman keduanya yaitu seperti ini. Ya, sepertinya untuk seluruhnya sudah selesai. Ya, sekian tutorial penyelesaian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.